Fakta menikah yang jarang diceritakan. Dulu aku lihat menikah tuh isinya tenang, kebahagiaan, kesenangan, pokoknya tentang semua kebaikan. Ibuku, ayahku, keluargaku nggak pernah ceritain tentang detail yang terjadi yang kemungkinan akan aku lewati setelah menikah. Ternyata di tahun pertama aku menikah, aku menyesali keputusan itu. Pertama, ternyata kompromi dan bangun komunitas dengan pasangan itu capek sekali ya. Nggak ada yang kasih tahu aku bahwa ternyata bisa ngobrol yang enak bareng suami itu susah banget. Mesti berantem dulu, adu ego dulu, nangis dulu, sakit dulu, nyerah dulu, baru bisa baikan. Nggak ada yang cerita sama aku kalau kompromi sama suami itu capek banget. Meski ngalah dulu, nurunin ego dulu, kontrol emosi dulu, atur nafas dulu. Kedua, ternyata setelah menikah ujiannya banyak banget ya, kayak nggak habis-habis. Ibuku nggak ada bilang kalau setelah menikah sebagai perempuan harus pintar ngendaliin diri dan amarah karena masalah yang datang bertubi-tubi tanpa henti. Baru aja selesai masalah orang tua, ganti mertua, terus coba ekonomi, masalah anak, rumah, ipar di PHK, ditipu, gagal, cicilan nunggak, kayak ada aja tiap harinya. Ketiga, ternyata menikah itu isinya kerja keras, baru sisanya cinta. Ayahku bilang yang penting suka sama orangnya, ya udah nikah aja. Tapi pas menikah ternyata isinya kerja. Beresin rumah yang nggak ada habisnya, ngurusin anak yang nggak ada selesainya, melayani suami yang banyak pengennya, sampai lupa rasa cinta yang dulu awal itu bagaimana rasanya. Keempat, ternyata setelah menikah ada orang yang harus lebih diutamakan daripada diri sendiri. Ibuku bilang kalau udah jadi seorang ibu kamu akan paham perjuangan, dan itu benar. Setelah menikah dan punya anak, aku lebih senang melihat suami dan anakku makan kenyang, minum vitamin yang bagus, pakaian yang layak, yang semuanya aku siapkan dengan sendirian. Bahkan kadang aku lupa sama diri sendiri. Tapi seberjalannya waktu ternyata menikah sungguh indah dan besar nikmatnya. Kalau sedih ada yang meluk, kalau ada masalah ada yang dengerin, kalau marah sama orang ada yang dukung marah juga, ada yang teriak, "Uma cantik, Uma maaf ya, makasih ya Uma." Aku merasakan menjadi manusia yang penuh punya arti dalam hidup seseorang. Apalagi kalau udah di titik rezeki ngalir dari arah yang tak disangka-sangka. Sungguh menikah adalah rezeki yang luar biasa. Emang sih rezeki menikah itu ada, tapi dari gua saat ini kayak masih gua harus mempersiapkan banyak hal dulu. Belum menikah, cuma sepertinya menikah nggak semenakutkan itu, asal kita benar-benar pilih pasangan yang tepat, terutama untuk komunikasi yang selalu ada, saling setia, saling berjuang, dan salah satu nggak akan kesepian. Dan ekonomi juga harus bener-bener settle cuy. Yang awalnya kayak lu bisa sesayang itu sama pasangan lu, tapi ekonomi juga nggak support, bisa goyah juga. Nggak ada mertua yang tulus, but mama mertuaku sebenarnya pengen banget punya cucu, tapi dia pernah adu mulut sama anaknya. Itu badan istrimu jangan dipaksa mau punya anak apa enggak, mau punya anak berapa, karena dia yang ngerasain. Selama ketemu dia nggak pernah nanya kapan hamil, dia cuma elus perutku sambil cium pipiku. Pas mama mertuaku tahu aku hamil, dia seneng banget dan pernah nanya, "Mita nggak apa-apa nggak kerja lagi?" Kalau mama boleh tahu gaji Mita pas kerja berapa. Pas dia tahu nominal gajiku, dia langsung peluk aku sambil ngomong, "Cukup gak ya gaji Ais buat kalian kalau Mita nggak kerja? Nanti kirim mama dikit aja, nggak apa-apa ya nak, yang penting kalian cukup." Selalu tanya aku gimana anaknya, memperlakukan aku, selalu takut aku kekurangan, selalu bilang love you, selalu panggil anakku sayang. Nggak tahu amalan apa yang aku buat sampai dapat mertua yang baiknya. Masya Allah, ada mertua tuh yang setulus ini, sebaik ini, seluar biasa ini. Tapi iya sih emang ada yang kayak menyeramkan, yang nggak baik buat menantunya, ada yang kayak gitu, tapi nggak semua. Semoga kita bisa bertemu dengan mertua dan pasangan yang baiknya luar biasa.
Kenapa suka mendaki malam hari? Pernah ke suatu gunung ditemukan oleh Ocong, tapi bukannya lari, aku senyum ke dia sambil bilang, makasih ya udah nemenin aku. Aku izin ke sini karena hatiku lagi sakit, pikiranku berat. Aku nggak akan merusak tempat ini, aku hanya ingin menenangkan pikiranku. Lalu aku lanjut jalan dan ada yang berbisik ke aku dengan suara pelan. Iya, aku akan menemani kamu selama kamu di sini. Aku jawab, terima kasih. Enggak gitu, enggak terima kasih. Lu bilangnya pergi, jangan terima kasih. Kalau lu bilang terima kasih, nanti dia di belakang sepanjang perjalanan gimana? Enggak tenang. Kalau gua yang orangnya parnoan, udah ngibrit gua tuh, udah ngibrit kemana-mana. Temen hantu tuh emang paling nenangin sih. Aku kalau nangis sendirian rumah suka ngerasa nggak sendirian karena ditemenin mereka. Aku cuma peka sama energi, tapi nggak bisa lihat. Nggak asik cuy, lu nggak asik yang kayak gini nih. Udah, buat lu doang lah. Gue nggak pengen lah kayak ginian. Aturan pertama, jangan pernah jatuh cinta di tempat di mana kamu mencari rezeki. Jangan sampai lu mengacaukan tempat di mana lu mencari sesuap nasi. Masalahnya kalau lu jatuh cinta di tempat kerjanya lu, itu bakalan merembet kemana-mana. Perjalanannya nggak bakalan nyaman. Sumpah, rasanya mantap. Biasanya kita yang paling deket, sekarang kita yang paling jauh. Seakan nggak pernah jadi apa-apa dan tanpa ada kata perpisahan. Diem-dieman, itu nggak enak cuy. Hai. Oke. Pasangan ini kasih tahu resiko ketika perempuan sudah menikah dengan laki-laki pilihannya. Ini Mbak Nun kan? Jika kamu menikah dengan laki-laki karyawan, kamu harus siap dengan gajinya yang habis untuk kebutuhan. Jika kamu menikah dengan laki-laki duda, kamu harus siap dengan anak dan masa lalunya. Jika kamu menikah dengan laki-laki pekerja, kamu harus siap bahwa dia belum mapan. Jika kamu menikah dengan laki-laki wira swasta, kamu harus siap dengan jatuh dan bangun bisnisnya. Jika kamu menikah dengan laki-laki pintar, kamu harus siap dengan pikirannya yang tak sejalan denganmu. Jika kamu menikah dengan laki-laki tampan, kamu harus siap dengan banyak wanita yang akan menggodanya. Jika kamu menikah dengan laki-laki kaya, kamu harus siap dengan direndahkan oleh keluarganya. Jika kamu menikah dengan laki-laki berseragam, kamu harus siap ditinggal dengan tugas negaranya. Ambil resikomu dan taklukkan ujianmu, karena nggak ada yang sempurna di dunia ini, termasuk laki-lakimu. Kalau kita maksa dia untuk tunduk dengan apa kemauan kita, gimana? Laki-laki harus tunduk dan mau ngikutin semua kegiatan wanita. Untung jodohku bukan kamu. Bisa-bisanya dulu aku berpikir umur 25 udah menikah dan memiliki segalanya. Gobloknya gue juga pernah kayak gitu. Gue berpikiran di usia kayak 23, 24 kayak gitu udah punya kerjaan mapan, udah settle sama pekerjaan sekarang, ekonomi mapan, punya istri, anak. Jangkrik. Tapi ternyata terlalu keras bro. Semua nggak ada. Gak sesuai ekspektasi kan? Gak sesuai ekspektasi cuy. Mau nikah, jodohnya ada? Tidak. Karir jauh. Tidak bekerja di tempat yang diimpikan. Tak kira cuma gua doang yang kayak begini. Jurusan public relation, kerja sekarang tidak tahu. Saya sedang benar-benar melenceng. Padahal dulu kita mikirnya kayak itu gak sih, kayak nanti nih di umur 25 tuh keuangan udah settle. Betul. Mikir mana? Ya. Iya. Aku kalau cewek siapa, kalau cowok siapa, udah pikir. Nah sekarang nama jodohnya tak terpikir ya. Jangan nama jodoh aja tak tahu. Padahal dulu tuh kita pernah tidak punya duit dan kita bahagia, ya kan? Iya. Sekarang ternyata om-om yang kalau malam bergadang nggak tahu tujuan itu adalah kita. Gua ngebayangin dulu nih pas masih zaman SMK, gua ngebayanginnya nih, gua
di usia 25, 24, 23 itu udah kayak punya segalanya cuy. Gue ngebayangin tuh gue udah punya rumah, pekerjaan yang bagus, ekonomi gue stabil kayak gitu, punya istri, anak, bahagia dunia akhirat kayak gitu kan. Ini kok jauh dari apa yang gue bayangkan ya. Tenang bang, gue umur 30-an belum nikah, baru ngerintis tanpa warisan, hidup sendiri, tabungan baru 5 juta, info janda. Aduh 30-an 2025 I'm coming, dia bilang kayak gitu. Kuampret, umur 25 baru mulai hidup lah. Mulai hidup bagaimana ya? Hidup yang sebenarnya nih yang dia maksud. Kalau tahu dewasa segedebak-gedebuk ini, prepare-nya dari TK. Di umur 20 sudah memikirkan kalau di umur 25 sudah sukses, karir bagus dan dapat jodoh. Tahunya sampai umur 28 tidak ada yang dicapai. Alhamdulillah masih waras, meski terkadang diam dikit merenungi nasib ke depannya ini kayak gimana ya Allah. Aduh ternyata ada banyak kayak begini ya cuy. Gua kira tuh cuma gua doang yang kayak di usia gua yang udah kayak tua, inilah hitungan tua lah ya, kelahiran 90-an kayak gitu kan. Ini masih kayak sebenarnya gue hidup sejauh ini ngapain kayak gitu, udah dapet apa kayak gitu. Ternyata ada yang banyak kayak gitu.